Halo teman-teman semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan menjelaskan tentang asam amino dan lemak. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Materi yang akan dibahas yaitu asam amino. Apa itu asam amino? Asam amino adalah protein yang sudah dipecah melalui proses metabolisme menjadi molekul-molekul kecil sebagai bahan dasar untuk proses biosintesis. Struktur asam amino secara umum adalah satu atom karbon yang mengikat 4 gugus. Gugus amina, gugus karboksil, atom hidrogen, dan satu gugus sisa. Sebagai substituen organik yang dikenal sebagai rantai samping yang membedakan satu asam amino dengan asam amino lainnya. Penggolongan asam amino. Yang pertama berdasarkan pembentuknya. Asam amino dalam tubuh dibagi menjadi dua, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Pertama, asam amino esensial adalah asam amino yang dibutuhkan tubuh tetapi tidak dapat disintesis tubuh dan hanya diperoleh dari tumbuhan. Kedua, asam amino non-esensial adalah asam amino yang diperlukan tubuh yang dapat disintesis sendiri oleh tubuh. Selanjutnya, berdasarkan struktur gugus, asam amino digolongkan menjadi 3. Pertama, yaitu asam amino dengan rantai samping netral. Asam amino ini dibedakan menjadi 2, yaitu polar dan non-polar. Yang kedua, asam amino dengan rantai samping asam, yaitu asam aspartat dan asam glutamat. Ketiga, asam amino dengan rantai samping basa, yaitu arginin, lisin, dan histidin. Sifat asam amino: 1. Dapat larut dalam air dan pelarut polar, tetapi sukar larut dalam pelarut non-polar, misal eter, aseton, dan klorofil. 2. Bersifat amfoter. Gugus COOH bersifat asam atau memberikan proton, sedangkan gugus NH2Bl bersifat basa atau menerima proton. Oleh karena itu, jika asam amino direaksikan dengan basa akan menjadi kation. 3. Dalam larutannya membentuk Dwight ion. Uji protein. Materi kedua yang akan kita bahas yaitu lemak. Lemak adalah zat organik hidrofobik yang bersifat sukar larut dalam air, tetapi dapat larut dalam pelarut organik seperti kloroform, eter, dan benzen. Unsur penyusun lemak antara lain adalah karbon, hidrogen, oksigen, dan kadang-kadang fosforus, serta nitrogen. Struktur lemak. Lemak yang paling sederhana adalah trigliserida, yang merupakan sebuah senyawa dengan gugus ester. Senyawa ini terbentuk dari molekul gliserol yang terikat pada 3 senyawa asam lemak yang memiliki gugus asam karboksilat. Beberapa aturan tata nama dari lemak. 1. Jika asam lemak yang diikat oleh gliserol berasal dari jenis yang sama, maka cukup menambah nama asam lemak setelah kata gliserol tri. Contohnya adalah gliserol tripalmitat. 2. Apabila asam lemak yang diikat gliserol terdiri dari 2 jenis yang berbeda, maka penamaannya mengikuti urutan letak. Misalnya gliserol palmitostearoleat. Sifat-sifat lemak antara lain titik didihnya tinggi, pada suhu kamar berwujud padat, larut dalam pelarut nonpolar, mempunyai viskositas tinggi, massa jenisnya lebih kecil dari air. Penggolongan lemak. 1. Lemak jenuh atau padat, terbentuk dari asam lemak jenuh dan gliserol, berbentuk padat pada suhu kamar, banyak terdapat pada hewan. Contoh, gliseril tripamiltat, gliseril tristearat. 2. Lemak tak jenuh atau minyak, terbentuk dari asam lemak tak jenuh dan gliserol, berbentuk cair pada suhu kamar, banyak terdapat pada tumbuhan. Contohnya, gliserol trioleat dan gliserol trilinoleat. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih.